Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Abidi ya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Teman-teman, kali ini seperti biasa saya ingin eh, berbagi pengalaman seputar asam lambung, anxiety maupun psikosomatis. Nah, bagi teman-teman yang baru melihat video saya ini, alangkah baiknya tonton dulu video-video saya sebelumnya yang sudah di-share. Barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sedang menderita penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatis. Dan juga jangan lupa klik subscribe-nya ya teman-teman yang berwarna merah, biar saya rajin dan semangat untuk meng-share tentang video-video saya seputar asam lambung, anxiety maupun psikosomatis ini. Oke teman-teman, saya di sini hanya ingin menceritakan seputar penyakit ini ya, anxiety, panic attack maupun psikosomatik disertai dengan asam lambung atau GERD. Jadi teman-teman di sini ada yang menanyakan di komentar saya, kenapa setiap sore itu muncul sensasi ataupun gejala-gejala dalam diri kita. Jadi karena kita itu mungkin dari pagi sampai siang, katakanlah sampai sore, kita kan melakukan yang namanya aktivitas ya, entah itu kita bekerja, berpikir, berolahraga ya teman-teman, baik itu kita menggunakan otak kita untuk berpikir, untuk bekerja, kita menggunakan fisik kita untuk beraktivitas setiap harinya gitu ya teman-teman ya, gitu. Jadi kelelahan lah gitu ya, baik otak maupun fisik kita. Mungkin di sini yang kita orang sehatnya saja, teman-temannya mungkin merasa lelah gitu. Apalagi kita yang sedang menderita penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatis. Itu luar biasa lelahnya ya teman-teman ya. Kita tidak bekerja apapun, yang namanya penyakit ini lumayan lelah. Apalagi ya kita melakukan aktivitas bekerja atau aktivitas lainnya, luar biasa lelah sekali. Makanya tidak heran di sini orang-orang yang sedang menderita penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatis itu pasti merasa kelelahan di sore hari. Muncullah gejala-gejala, sensasi-sensasi ke dalam diri kita. Jadi mungkin karena kita lelah otaknya berpikir ya, mungkin teman-temannya, otomatis kita kan jadinya merasa cemas ya, karena kita fisik lagi lemah ditambah eh, kelelahan gitu. Akibatnya tubuh ini seakan-akan tidak ada tenaga, pusing kelayangan, vertigo, jalan sempoyongan. Kita mulai merasa panik, merasa cemas. Cemas kita itu ya ada sebabnya teman-teman. Karena apa? Adanya sensasi fisik yang datang ke tubuh kita. Perlu diingat di sini teman-teman ya, orang yang menderita anxiety disorder itu, kita itu hal-hal yang sepele, apapun itu ya teman-teman, itu pasti akan menjadi overthinking beserta negative thinking di dalam pikiran kita. Apalagi kita menderita fisik, seperti kita pusing kelayangan ya teman-teman ya. Kita cek ya, kok saya vertigo? Anda cek ke laboratorium, Anda sudah cek yang namanya mungkin tekanan darah normal, tidak rendah ataupun tidak lagi tinggi tekanan darah Anda mungkin cek gula darahnya gitu ya, Anda cek laboratorium ya gitu, Anda cek kolesterolnya, Anda normal dan sehat, tidak apa-apa ya, gitu teman-temannya. Tetapi kenapa realitanya Anda merasa pusing sempoyongan? Ya, itu teman-teman ya. Karena yang namanya asam lambung itu bisa eh, menimbulkan penyakit fisik. Jadi naiknya gas dalam pencernaan kita ya teman-temannya, dalam tubuh kita yang nyatu dengan pencernaan kita, nyatu dengan darah, akhirnya darah tersebut mengalir ke otak, ya, akhirnya kerja otak kita jadi tidak maksimal, disitulah pusing yang namanya otak kita ya.
pusing kelayangan, sempoyongan, sama seperti orang mabok ya teman-teman ya, gitu. Artinya kita minum alkohol itu ya, larinya kan ke perut nih, tapi kenapa otak kita jadi, pusing, sempoyongan, kelayangan, sama seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini saran saya, yaitu teman-teman ya, asam lambung ini lumayan menyebabkan sensasi-sensasi fisiknya ya, itu. Logika juga kalau misalkan, Anda menjadi pusing dan kelayangan, vertigo itu teman-temannya, sembuhkan dulu yang namanya penyakit asam lambungnya. Itu teman-teman, konsumsi makan ya, atau makan, 4 jam sekali dengan porsi yang, kecil ataupun sehat ya teman-teman. Itu rutin teman-temannya, dan juga Anda coba rutin juga minum multivitamin. Coba lakukan itu teman-temannya untuk menstabilkan kondisi fisik kita dulu nih, karena kita ini kan sedang menderita penyakit anxiety. Jadi kita mengurangi gejala fisiknya dulu, biar apa? Tidak menimbulkan kecemasan dalam diri kita, dalam pikiran kita ya, akibat sensasi-sensasi di fisik kita yang muncul ya, yang datang gitu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Terus berikutnya, rata-rata orang yang memiliki anxiety atau panic attack ini ya, itu pasti overthinking teman-teman. Itu tidak jauh-jauh dengan mengait-ngaitkan. Misalkan Anda di sini jantung berdebar-debar, itu. Anda pasti itu akan berpikir negatif bahwa Anda memiliki gejala penyakit jantung dan sebentar lagi mungkin Anda mau meninggal ya. Itu lumrah teman-teman ya. Orang yang menderita penyakit asam lambung, anxiety psikosomatis itu pasti dikait-kaitkan dengan kematian teman-teman ya. Itu lumrah. Yang penting gini teman-teman, langkah pertama Anda coba setelah cek laboratorium Anda normal, coba Anda lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis di bidangnya. Anda lakukan misalkan EKG. Kalau Anda hasilnya normal, sehat, nggak usah khawatir teman-teman. Itu bagian daripada sensasi-sensasi asam lambung, anxiety maupun psikosomatis. Dibikin lupa saja teman-teman ya, kita bikin cuek. Penyakit ini kuncinya kita cuekin teman-teman. Dicuekin, jangan terlalu dipikirkan. Kalau Anda semakin memikirkan, Anda akan dibawa ke dalam lingkaran setan. Terus-terusan begitu teman-teman ya, gitu. Jadi di sini kata kuncinya Anda acuh tak acuh aja, biarin saja ya tentang sensasi-sensasi ini, karena Anda sudah punya pegangan. Anda melakukan cek laboratorium, kondisi badan Anda itu sehat, normal. Adapun seperti pusing kelayangan, ya, adapun Anda jantung berdebar-debar, kencang sekali, itu bagian daripada sensasi dari asam lambung, anxiety maupun psikosomatis. Yang terpenting Anda itu teman-teman, Anda rutin makannya ya, dijaga, konsumsi vitamin ya teman-teman, konsisten juga setiap pagi yang sudah saya share di video-video sebelumnya itu teman-teman ya, Anda sudah melakukan itu, Anda sudah cek laboratorium sehat, normal, sudah Anda cuekin gitu teman-teman ya. Memang saya memaklumi bagi orang-orang yang menderita penyakit anxiety disorder ya ataupun psikosomatis gitu ya, disertai dengan asam lambung itu sulit. Betul teman-teman. Tapi kita belajar dari sekarang. Coba teman-teman berpikir kapan teman-teman mau sembuh kalau teman-teman sendiri tidak berani untuk menyembuhkan diri kalian. Ya, teman-teman. Di sini kuncinya teman-teman acuh dan sombong terhadap sensasi yang muncul di tubuh kita. Nah, kalau orang-orang yang menderita penyakit ini ya, teman-teman, itu lumrah. Kita sensasi itu banyak sekali yang datang, yang muncul ya, apapun itu teman-teman, gitu. Entah itu keringat dingin, keluar, tubuh menggigil seakan-akan dingin sekali, terus pusing, vertigo, kelayangan, sempoyongan, itu teman-temannya, bahkan yang lebih hebatnya jantung berdebar-debar kencang, dada panas, itu teman-teman. Bagian daripada sensasi asam lambung, anxiety maupun psikosomatis. Kuncinya satu, kalau teman-teman sudah berobat ke rumah sakit atau ke dokter dan dikatakan Anda itu sehat atau normal baik lewat laboratorium ya teman-teman ya, EKG, ronsen, CT scan, terus Anda dikatakan oleh dokter yang bersangkutan sehat dan normal, Anda nggak usah takut. Tetapi Anda berpikir, saya sehat. Nah itu hanya ilusi teman-teman ya. Kita lawan, kita cuekin. Itu teman-temannya memang tidak mudah, karena dulu saya pun seperti itu. Saya setiap kali sensasi datang, pasti saya panik.
Kalau sudah panik, saya pasti lari ke IGD. Setiap kali muncul, entah itu misalkan saya jantung berdebar-debar ya teman-temannya, itu saya udah panik. Saya pasti larinya ke IGD gitu. Ataupun saya pusing, kelayangan, sempoyongan ya gitu. Jalan kayak nggak stabil itu pasti saya juga panik. Larinya ke IGD, ke rumah sakit. Pasti itu teman-teman ya gitu. Jadi di sini Anda itu kalau sudah lari ke rumah sakit, di sana akan dikatakan oleh rumah sakit atau dokter Anda sehat. Saya nggak bisa ngomong teman-teman. Memang satu kali, dua kali saya masih belum terima kenyataan dari dokter sampai orang-orang terdekat saya mengatakan ya saya itu lebay gitu. Orang udah sehat kok. Tapi dalam diri kita realitanya masih banyak gejala-gejala yang timbul. Apapun itu teman-teman. Saya cerita sama sanak famili, saya cerita sama orang tua, saya cerita sama orang-orang terdekat. Mereka tidak akan percaya karena mereka melihatnya berdasarkan hasil hasil dari cek laboratorium, hasil dari kunjungan dokter, hasil dari rumah sakit mendiagnosa saya itu sehat. Makanya saya dikatakan ya lebay, ya alay gitu ya teman-temannya. Jadi di situ kan teman-temannya. Bahkan ya mungkin sebagian orang yang sudah merasa eh, nggak kuat terhadap penyakit asam lambung anxiety psikosomatis ini karena merasa bingung ya, dibawa ke rumah sakit Anda sehat normal, terus Anda sensasi banyak dalam diri Anda. Pasti Anda berpikirnya bahwa Anda itu terkena guna-guna. Itu teman-teman, saya rasakan dulu. Makanya Anda diruqyah, ya teman-teman. Seperti itu pengalaman-pengalaman seputar asam lambung anxiety psikosomatis itu teman-teman. Jadi di sini teman-teman kuncinya kalau Anda sudah cek laboratorium sehat dan normal, didiagnosa oleh dokter sehat dan normal, Anda nggak usah takut. Tanamkan dalam diri kalian rasa ingin sembuh kalian itu besar dibanding rasa takut kamu terhadap kematian, ya teman-temannya. Tanamkan sugesti yang baik, gitu ya, bahwa Anda itu bisa sehat, Anda itu bisa sembuh. Karena teman-teman di sini yang senior-senior, mereka semua bisa sembuh, gitu. Optimis. Itu teman-teman pesan saya buat teman-teman yang sedang menderita penyakit ini, coba tanamkan rasa ingin sembuh kalian itu agar lebih besar daripada rasa ketakutan kalian. Semoga kisah-kisah dan seputar pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga bagi Anda yang sedang menderita penyakit ini, saya doakan agar bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Oke, itu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.